Izin bertanya Pak, ya pembuktian pelanggaran yang sifatnya mendesak bagaimana Pak? Ya, apakah harus melalui pelaporan pidana atau cukup melakukan pembuktian internal? Terima kasih. Wah, ini pertanyaannya bagus banget nih. Ini aturan baru masalahnya. Jadi si kuasa hukumnya harus pintar. Kenapa saya bilang kuasa hukumnya? Karena memang nanti biasanya yang maju di pengadilan kan yang beracara kuasa hukum ya biasanya. Kecuali kalau HR-nya dia punya izin beracara. Nah, si kuasa hukum itu harus pandai-pandai membuktikan sifat mendesak tadi, pelanggaran bersifat mendesak. Ya. Tetapi menurut pendapat saya, hal pertama yang bisa memberikan atau syarat utama pertama yang bisa memberikan kesempatan pada perusahaan untuk menjalankan PHK karena pelanggaran bersifat mendesak adalah dicantumkan dulu secara tegas dan jelas di dalam PKPP atau PKB. Ya. Baru mungkin nanti masalahnya adalah masalah pembuktian sifat mendesak tadi. Ya. Jadi cantumin dulu aja. Kalau itu sudah dicantumin dalam PP, kan peraturan perusahaan tidak bisa dipertentangkan karena keberatan karyawan. Jadi peraturan perusahaan kan sepanjang itu sudah disahkan ya sudah, berarti sudah berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan perundangan. Maka kalau sudah dicantumkan, sudah ada detailnya, prosedur dan sebagainya, sudah cukup tegas, maka itu sudah bisa dipakai tanpa perusahaan membuktikan pelanggaran bersifat mendesak. Mungkin proses pembuktian ini bisa saja dibutuhkan dalam konteks pembuatan PKB. Ya. Waktu perundingan PKB misalkan, perusahaan mengusulkan kita masukin yuk pasal PHK karena alasan pelanggaran bersifat mendesak. Ini pelanggarannya. Serikat menentang, serikat bertanya, PHK karena alasan bersifat mendesak ini saya intinya oke, tapi isinya, kriteria pelanggarannya yang saya nggak oke. Perusahaan buktikan dulu sifat mendesaknya di mana. Kok harus begini? Kok harus dia buru-buru di PHK? Nah, itu mungkin perseteruan atau perbedaan pertentangan pendapat itu akan terjadi pada saat konteks PKB barangkali. Tapi kalau masih peraturan perusahaan, saya nggak melihat ada potensi perselisihan di sana. Ya. Pada saat sudah disahkan, waktu mau ditegakkan, si karyawan yang nggak terima, dia nggak bisa, agak susah bagi dia untuk mempertanyakan, buktikan dulu sifat mendesaknya, karena pasalnya udah jelas, kriterianya udah jelas, ya kan? Begitu kurang lebih. Ya. Nah, tinggal perusahaan mungkin yang harus memastikan bahwa kriteria pelanggaran yang muncul di dalam kondisi PHK karena sifat mendesak ini harus benar-benar kondisi PHK yang super urgent tadi. Mendesak, urgent, penting. Kalau nggak buru-buru di PHK bisa menambah kerugian besar atau membuat sesuatu yang merugikan perusahaan. Misalkan terjadi keadaan yang kalau dia tidak segera dihentikan kegiatan bekerjanya, hubungan kerjanya, dia akan merambat nih kemana-mana, seperti pidana, ancaman terhadap pimpinan, teror, ya kan, terhadap anggota keluarga, pengusaha misalkan. Nah itu bahaya itu. Kan? Tapi kalau Bapak Ibu tanya saya pribadi, sebenarnya saya melihat isi dari PHK dengan pelanggaran yang bersifat mendesak ini sebagian besar, hampir seluruhnya adalah pidana. Dan seharusnya semua bisa diselesaikan lewat pidana. Harusnya bisa semua lewat pidana. Ya kan? Seharusnya tanpa menggunakan PHK bersifat mendesak, mungkin nggak perusahaan? Mungkin. Terus kalau jadi masalah gimana? Kan ada pidana, laporin polisi, pidana kan? Terus supaya dia nggak bikin masalah pun belum tentu ditambah sama polisi. Pakai skorsing, kan ada kesempatan skorsing. Sudah, gitu. Jadi sebenarnya cukup terwakili. Kalau misalkan kita nyoroti, contohnya misalkan tadi ancaman teror dan sebagainya, kalaupun dia di PHK bersifat mendesak tadi, langsung di PHK, karena dia melakukan ancaman terhadap pimpinan pengusaha misalkan,
Apakah pertanyaannya, apakah dengan PHK itu langsung menyelesaikan, nggak ada lagi ancaman? Iya. Ya enggak, tetap aja ancamannya bukan ke perusahaannya kok, ancamannya ke pribadinya pengusaha, ke rumahnya sono, ke apartemennya kan begitu. Tetap aja akan terjadi. Tapi ke perusahaannya itu apa? Bisa diselesaikan dengan apa? Skorsing. Jadi kalau pendapat saya pribadi, pasal ini nggak dipakai juga nggak apa-apa. Mungkin itu juga kenapa dalam UU CK khusus untuk pasal PHK karena alasan mendesak dikasih syarat pemberlakuan. Iya. Dicantumkan terlebih dahulu dengan jelas dan tegas di dalam PP atau PKB. Untuk PHK yang lain nggak ada loh kewajiban mencantumkan. Iya. Hanya ini yang muncul. Begitu ya, Bapak Ibu. Terima kasih.